Action! I think I'm in love with the way your nail glitter, the way your hair fall, the way you constantly bite on that coffee straw. 대체 브랜드가 뭘까죠? H&M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andika Wianto dari kelas 11 MIPA 1. Saya Faras Naswa Syukril. Saya Kurnia Lazari dari kelas 11 MIPA 1. Nama saya Oktavini Azaro, saya dari kelas 11 IPA 1, nomor absen 24. Nama saya Salwa Putri Salsabila dari kelas 11 MIPA 1. Saya Yolanda Hutasawit dari 11 MIPA 1. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang pengaruh APBN dan APBD terhadap ekonomi di Indonesia. Pembangunan di berbagai sektor merupakan alokasi APBN, seperti pembangunan rumah sakit, sekolah, pemberian subsidi kepada petani dan masyarakat dan industri, serta pengiriman TKI ke luar negeri. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, APBN memuat arah kebijakan pemerintah yang akan dilakukan selama 1 tahun ke depan. Perluasan kesempatan kerja melalui bursa tenaga kerja. Kebijakan-kebijakan tersebut salah satunya adalah kebijakan di bidang ekonomi. APBN merupakan pedoman perekonomian bertujuan untuk menstabilkan perekonomian negara, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pendapatan. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, akan terasa dampak yang dapat dirasakan oleh seluruh komponen bangsa dan masyarakat termasuk dunia usaha. Misalnya, subsidi BBM yang dirasa semakin membebani APBN, sehingga diambillah kebijakan penggantian subsidi BBM dengan dana kompensasi subsidi bagi masyarakat. Kebijakan ini berpengaruh bagi dunia usaha, yang berarti biaya produksi meningkat, sehingga mempengaruhi tingkat harga di pasar. APBN akan mempengaruhi rencana-rencana sektor swasta dan meyakinkan lembaga-lembaga lain mengenai apa yang akan ditempuh oleh negara yang bersangkutan di masa mendatang, serta bagi pemerintahan akan lebih efisien dalam mengambil keputusan mendatang. Pengaruh APBN. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan. Anggaran sebagian besar dialokasikan pada kemajuan negara dengan asumsi mempercepat kesejahteraan rakyat. Yang kedua, terjadi pembangunan di berbagai sektor. APBN merupakan pedoman bagi perekonomian yang bertujuan untuk menstabilkan perekonomian negara, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pendapatan. Yang ketiga, mempengaruhi rencana sektor swasta. Asumsi yang digunakan dalam APBN merupakan salah satu pertimbangan bagi investor dalam menanamkan modal. Yang keempat, berpengaruh dalam perdagangan internasional. Kebijakan pengaturan tarif pajak ekspor dilakukan untuk melindungi kepentingan produsen dalam negeri serta mengamankan neraca perdagangan internasional. Yang kelima, sebagai alat optik fiskal, pemerintah dengan sengaja mengubah-ubah pengeluaran dan penerimaan guna mencapai kestabilan ekonomi. Teknik pengubahan pengeluaran dan penerimaan yang dilakukan oleh pemerintah disebut dengan kebijakan fiskal. Yang ke F, meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Maksudnya, dapat mengetahui besarnya GNB dari tahun ke tahun. Yang ke G, menciptakan kestabilan keuangan atau moneter negara. Maksudnya, dapat mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Yang ke H, menimbulkan investasi masyarakat, karena dapat mengembangkan industri-industri dalam negeri. Yang ke I, memperlancar distribusi pendapatan. Maksudnya, dapat mengetahui sumber penerimaan dan penggunaan untuk belanja pegawai dan belanja barang atau jasa serta yang lainnya. Yang ke J, memperluas kesempatan kerja karena terdapat pembangunan proyek-proyek negara dan investasi negara, sehingga dapat membuka lapangan kerja yang baru dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. APBD merupakan program pembangunan daerah jangka pendek pemerintah daerah sehingga dapat mengendalikan perekonomian daerah melalui program-program yang telah digariskan. Dampak APBD terhadap perekonomian adalah A. Terjadi pembangunan di berbagai sektor. APBD merupakan pedoman bagi perekonomian yang bertujuan untuk menstabilkan perekonomian daerah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. B. Mempengaruhi rencana-rencana sektor swasta. Asumsi yang digunakan dalam APBD merupakan salah satu pertimbangan bagi investor dalam menanamkan modalnya.
C. Berpengaruh dalam perdagangan internasional. Kebijakan pengaturan tarif pajak ekspor dilakukan untuk melindungi kepentingan produsen dalam negeri serta mengamankan neraca perdagangan internasional. D. Sebagai alat politik fiskal. Pemerintah daerah dengan sengaja mengubah pengeluaran dan penerimaan guna mencapai kestabilan ekonomi. E. APBN digunakan untuk memperbaiki kestabilan perekonomian nasional. Yang ke F, APBD diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berinvestasi. Yang ke H, APBD dapat menimbulkan rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah daerah sehingga peran masyarakat dalam pertumbuhan ekonomi akan semakin besar. Yang ke I, meningkatkan sektor ekonomi masyarakat, artinya masyarakat mampu mengetahui GNP dari tahun ke tahun. Yang ke terakhir atau yang ke J adalah memunculkan dan menimbulkan tingkat investasi masyarakat. Ini terjadi karena masyarakat dapat mengembangkan industri-industri yang berbeda dalam negeri. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm in love with you and you just gotta let my love adore you. 어디 있는 것도 지향 너 맘에 들어 all I want is you.